Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ahbab, hafizakumullah. Inilah kisah dari Syekh Hatim Al-A'sam yang mendapatkan 8 pelajaran saat beliau berguru kepada Imam Syaqiq radhiyallahu an selama 30 tahun. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya menuntut ilmu dituntut wajibkan bagi setiap muslim dan muslimat. Namun tidak semua orang mengerti terhadap cara dan tujuan yang benar di dalam mencari ilmu. Oleh sebab itu, pentinglah kiranya bagi kita belajar dari teladan-teladan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita di dalam cara dan tujuan yang benar dalam mencari ilmu. Di antaranya adalah teladan yang diriwayatkan dari seorang ulama besar di masanya. Beliau juga seorang wali Allah yang bernama Syekh Hatim Al-A'sam. Beliau merupakan murid dari Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhu. Suatu ketika Imam Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu an bertanya kepada muridnya, yaitu Syekh Hatim Al-A'sam, "Wahai Hatim, berapa lama engkau menemaniku?" Hatim menjawab, 33 tahun. "Lalu apa yang telah engkau pelajari dariku selama ini?" Lanjut Imam Syaqiq, 8 pengetahuan, wahai guruku," jawab Hatim. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurku telah habis bersamamu, namun engkau tidak belajar kecuali 8 permasalahan." Jawab Syaqiq keheranan, "Wahai guruku, aku tidak mempelajari selain 8 permasalahan itu, dan sungguh aku tidak suka berbohong." Hatim meyakinkan, "Sampaikan 8 permasalahan itu agar aku mendengarnya," kata Syaqiq. Pertama, Hatim berkata, "Yang pertama, wahai guru, aku melihat seluruh manusia, kemudian aku melihat masing-masing dari mereka mencintai kekasihnya. Ia bersama kekasihnya tersebut hingga sampai ke kubur. Namun, ketika ia sudah sampai di kubur, maka apa yang ia kasihi meninggalkannya. Maka dari itu, aku menjadikan amal-amal kebaikan sebagai kekasihku, sehingga ketika aku masuk ke dalam kubur, maka kekasihku juga masuk ke dalam kubur bersamaku." "Bagus, wahai Hatim. Lalu apa yang kedua?" sahut Syaqiq. 2. Hatim melanjutkan, "Aku melihat firman Allah Azza wa Jalla, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah." Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at. Aku yakin bahwa sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Maka aku memaksa nafsuku untuk menolak hawa atau kesenangan hingga nafsuku tenang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesungguhnya aku melihat seluruh manusia. Aku melihat setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga dan bernilai, maka ia akan mengangkat dan menjaganya. Kemudian aku melihat firman Allah Azza wa Jalla, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin." Yang artinya, apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah yang kekal. Surah An-Nahl. Sehingga setiap aku memiliki sesuatu yang bernilai dan berharga, maka aku hadapkan kepada Allah agar tetap terjaga di sisinya. Yang keempat, sesungguhnya aku melihat semua manusia ini. Aku melihat bahwa masing-masing dari mereka kembali ke harta, keturunan mulia, kemuliaan dan nasab. Kemudian aku renungkannya. Ternyata semua itu tidaklah berarti sama sekali. Kemudian aku melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir."
yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat. Maka aku beramal takwa berharap aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Yang kelima, sesungguhnya aku melihat semua manusia, sebagian dari mereka mencela sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka melaknat sebagian yang lainnya. Penyebab semua ini adalah sifat dengki. Kemudian aku melihat firman Allah Azza wa Jalla, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, yang artinya kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Surah Al-Zukhruf. Maka aku tinggalkan sifat dengki dan aku menjauh dari manusia. Aku yakin bahwa sesungguhnya pembagian sudah ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka aku menghindari permusuhan dengan manusia. Yang keenam, aku melihat para manusia, sebagian dari mereka berbuat zalim pada sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka memerangi sebagian yang lain. Kemudian aku kembali kepada firman Allah Ta'ala, Inna syaitana lakum aduwwum fattakhizuhu aduwwa, yang artinya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Maka aku hanya memusuhi setan sahaja, dan aku berusaha sekuat tenaga waspada dan berhati-hati kepadanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuhku. Maka aku tidak memusuhi makhluk selain setan. Yang ketujuh, aku melihat para manusia, masing-masing dari mereka mencari serpihan roti, hingga ada yang menghinakan diri sendiri untuk mendapatkannya, dan mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak halal. Kemudian aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha", yang artinya dan tidak ada sesuatu binatang melata ataupun makhluk hidup di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Maka aku yakin bahwa sesungguhnya aku merupakan salah satu dari dawab, yaitu makhluk hidup yang ditanggung rezekinya oleh Allah. Maka aku menyibukkan diri dengan apa yang menjadi hak Allah Ta'ala atas diriku, dan aku meninggalkan apa yang menjadi hakku di sisinya. Yang kedelapan, aku melihat para manusia berpasrah diri dan bertawakal kepada makhluk. Sebagian tawakal pada kebunnya, sebagian lagi tawakal kepada dagangannya, sebagian lain tawakal kepada pekerjaannya, dan sebagian yang lainnya mengandalkan kesehatan badannya. Semua makhluk tawakal pada makhluk yang lain yang sama lemahnya dengannya. Kemudian aku kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu", yang artinya dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka aku berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Aku yakin Allah lah Tuhan yang mencukupiku. Lalu dengan senyum penuh bangga dan bahagia, Syakik berkata, "Wahai Hatim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya aku telah melihat ilmu-ilmu di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Azim. Aku menemukan semua jenis kebaikan dan ajaran agama. Semuanya berkutat pada 8 permasalahan ini, sehingga orang yang mengamalkannya, maka sesungguhnya ia telah mengamalkan keempat kitabullah." Itulah kisah dari seorang wali Allah yang mendapatkan 8 pelajaran yang sangat berharga saat beliau berguru kepada Imam Syakik radhiyallahu an selama 30 tahun. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.